Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'mati imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Faghfirli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lakum ma taqaddamat min dzambi. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita di kajian singkat Ramadan ya. Atas segala nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan jumpa hari ini di hari yang ke-6 Ramadan ya. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan tak lupa kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dan pertolongan di yaumil akhir nanti. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan hari ini adalah membangun kesalehan sosial melalui Ramadan. Bahwa Ramadan adalah bulannya pendidikan, kawah candra di muka buat kita ya. Bulannya edukasi, penggemblengan buat kita. Maka apa yang sejatinya harus kita dapatkan di Ramadan ini? Tentu ini yang menjadi PR kita. Ada orang yang Ramadan berlalu, setelah Ramadan tidak ada bekasnya, gitu ya. Tetapi bagaimana kita menjadikan Ramadan ini ada makna? Paling tidak kesolehan sosial kita meningkat. Berkat apa? Berkat gemblengan Ramadan ini. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan membentuk kita, membentuk karakter kita ya, seperti tadi di Al-Baqarah 183 ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Gitu kan? Ujung-ujungnya apa? Supaya kita bertakwa. Maka Ramadan ya mengajarkan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya setelah kita bertambah keimanan, bertambah ketakwaan kepada Allah, maka kesolehan sosial kita juga akan terbentuk di situ. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu membagi puasa ke dalam 3 fase. Yang pertama, fasenya orang awam. Yang kedua, fase puasanya orang yang khusyuk. Yang ketiga, fase puasa orang khusyuk di atas khusyuk atau istimewa. Nah, apa saja sih Imam Ghazali ya dalam membedakan 3 fase puasa tadi? Fase puasanya orang awam itu yang pertama adalah yang hanya puasanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Puasa, sahur, buka gitu ya. Lalu sepanjang hari diliputi perasaan ya. Kapan berbuka, lalu ngumpulin makanan ini buat buka. Berpikirnya masih seputar keduniawian, seputar perut ya. Pemenuhan kebutuhan berbuka. Konsepnya hanya itu. Ini namanya puasa orang awam, sebatas menggugurkan kewajiban.
Lalu yang kedua adalah puasanya orang husu. Nah ini udah mulai meningkat nih dari puasanya orang awam. Meningkatnya bagaimana? Puasanya orang husu sudah mulai lisannya dijaga, tangannya dijaga, ya, matanya dijaga, tidak mandang sesuatu yang maksiat, tangannya dijaga, tidak ngetik sembarangan, nyebar berita-berita hoak, ya kan? Lisannya dijaga, tidak memfitnah, menggunjing, menggibah. Ini udah mulai masuk fase puasanya orang husu. Nah, yang ketiga fase puasanya orang yang husu di atas husu atau istimewa, kata Imam Ghazali adalah orang yang berpuasa tapi segala sesuatunya sudah lillahi ta'ala karena Allah. Kenapa? Karena selain tangan, lisan, mata, hatinya sudah terjaga. Hatinya sudah terjaga, ya. Selalu di dalam benak pikirannya ingin menyempurnakan amalannya, ingin menyempurnakan puasanya, ingin menyempurnakan sholatnya. Dan tidak ada sedikit pun kebatilan di dalam dirinya karena segala sesuatunya diniatkan lillahi ta'ala karena Allah. Maka prinsipnya kalau orang sudah yang puasanya tadi di level istimewa tadi, ya, sudah semuanya lillahi ta'ala karena Allah. Manusia tidak ada yang tahu, manusia tidak ada yang melihat, tetapi Allah maha melihat. Disitulah sejatinya puasa dapat membangun kesalehan sosial kita. Dengan puasa kita bisa meningkatkan ibadah kita yang tadinya sholatnya ya jarang-jarang, Islamnya hanya status KTP saja. Semuanya setelah berpuasa Ramadan, ketika puasanya sudah di fase puasa yang tingkatan husu di atas husu atau yang istimewa kata Imam Ghazali, orang ini akan menjaga hatinya. Maka kesalehan sosialnya terbentuk kepada lingkungan, kepada tetangga, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada siapapun. Dia akan jaga lisannya, dia akan jaga hatinya, dia akan jaga mata, dia akan jaga pikiran, sehingga segala perilaku, segala tabiatnya, ya, itu sesuai dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhlaknya akan terbentuk, akhlaknya akan menjadi baik ketika berpuasa sudah masuk di fase puasa yang istimewa tadi di level yang ketiga. Maka sebagaimana hadis Rasulullah, ya, innama bu'itstu mi makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Rasul untuk memperbaiki akhlak. Maka Rasul memperbaiki akhlak manusia. Sampai saat ini kita juga harus terus memperbaiki akhlak kita. Sehingga apa? Sehingga setelah Ramadan berakhir, nilai sosial kita kepada masyarakat menjadi lebih meningkat. Kesalehan-kesalehan sosial kita menjadi lebih tercipta, sehingga hidup kita menjadi memiliki makna yang hakiki, dan puasa itu senantiasa berbekas, dan kita bisa melaksanakan amalan-amalan soleh setelah berpuasa. Kenapa? Karena puasa sudah membentuk kita, mengikat kita ke dalam kesalehan sosial. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dari ketiga fase tadi, di mana posisi kita saat ini? Puasa orang awam kah? Puasa orang husu kah? Atau puasa orang husu di atas orang husu atau yang istimewa tadi? Wallahu a'lam bishawab. Hanya kita yang tahu dan Allah. Mudah-mudahan kita bisa menggapai Ramadan dengan sebaik-baiknya, menciptakan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan ini sehingga lillahi ta'ala karena Allah, dan ada bekas, ada makna setelah lebaran. Kesolehan sosial kita meningkat, ketakwaan dan keimanan kita semakin tinggi, semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.